Ya, jadi Alkitab itu pada dasarnya selalu mengajarkan dua hal secara konsisten di Alkitab. Ya. Sorry, ini sudah masuk ya suara saya. Enggak. Pertama adalah kedaulatan Allah, the sovereignty of God. Semua yang terjadi di dunia ini itu di dalam kontrol dan kedaulatan Tuhan. Itu Alkitab ajarkan. Ya. Tetapi yang kedua, Alkitab juga mengajarkan bahwa manusia itu memiliki kebebasan. Ya, maksudnya manusia itu tidak sama dengan robot. Tentu saja manusia itu diperbudak oleh dosa gitu ya. The bondage of sin, Martin Luther. Tapi manusia itu tetap bebas bahkan di dalam keterikatan dengan naturnya. Manusia itu kalau boleh, saya katakan, kalau tanpa anugerah Tuhan, karena manusia itu sudah diperbudak oleh dosa, pasti menolak Yesus. Pasti menolak Yesus. Karena manusia itu tidak akan memilih yang baik. Tidak akan memilih yang rohani. Manusia itu akan memilih yang duniawi, akan memilih jalannya sendiri. Bukan memilih jalan Tuhan. Jadi kita percaya benar, ya. Saya juga penganut dari doktrin ini. Kalau sampai ada orang yang kemudian itu terima Yesus, itu harus ada Tuhan yang bekerja dalam hatinya. Makanya tadi saya katakan, Roh Kudus melahirbarukan, itu mendahului pertobatan. Ingat ya tadi saya ngomong. Kita itu bisa bertobat karena ada Roh Kudus yang mengubah hati kita terlebih dahulu. Nah, ini bukan secara kronologis, tapi bisa pada detik yang sama. Jadi Roh Kudus bekerja, lalu kita menerima Yesus. Nah, kalau ada orang yang menolak, Pak, tentang doktrin ini, kenapa ya orang sulit terima? Ya, saya kira itu wajar-wajar saja. Kenapa? Karena kan, pertama, kita baca di Alkitab, manusia itu berdosa. Dan manusia yang berdosa itu seolah-olah ingin menekankan ada peran bagi dia. Ya, bahwa dia inilah, kalau aku ikut Yesus ini pilihanku gitu. Nah, jadi ada peran. Jadi manusia itu sulit sekali menolak konsep-konsep Injil. Konsep Injil itu sulit ditolak. Yang lebih mudah diterima itu konsep agama. Transaksi tadi. Aku taat, anak sulung. Aku ini taat, kok nggak dibikinin pesta? Gitu loh. Nah, jadi kita tuh memang manusia yang punya kecenderungan yang karena di dalam hidup sehari-hari, bisnis, itu kalau Anda mau dapat untung, ya Anda harus kerja. Anda mau dapat gaji, Anda harus kerja. Jadi kita ini secara by default, itu tuh harus ada saya punya peran, baru saya dapat. Semua yang saya dapat, itu karena saya punya peran. Jadi ketika kita tuh dikasih tahu, bahwa enggak, ini tuh murni anugerah. Enggak bisa kita tuh. Sulit sekali otak manusia itu menerima itu. Jadi saya bisa pahami kenapa banyak orang sulit menerima itu, karena memang by default, ya kalau kata Martin Luther, kita itu cenderung menganggap, kita tuh cenderung mengandalkan perbuatan baik kita. Mengandalkan perbuatan baik kita. Nah, oleh karena itu kalau dikatakan irresistible grace, ya anugerah yang tidak bisa ditolak, saya pribadi percaya dengan doktrin itu ya. Dan saya melihat faktanya itu benar sekali. Ada orang-orang tertentu yang nggak masuk akal bertobat, tapi bisa bertobat juga. Kayak Saulus lah misalnya. Saulus modern itu kan banyak banget, saudara. Orang-orang yang nggak masuk akal akan terima Tuhan Yesus itu juga bertobat. Jadi kalau bagi saya, kedaulatan Allah, kebebasan manusia itu berjalan bersama-sama. Dan kalau Bapak tanya, loh tapi faktanya, kayaknya kalau kita memberitakan Injil, orang menolak. Dia yang menolak. Nah benar, karena memang ada kebebasan itu. Tapi kebebasan itu pun berada di bawah kontrol kedaulatan Allah. Kalau Tuhan sudah berkehendak dan Roh Kudus bekerja, ya hatinya pun akan diluluhkan. Hatinya pun akan diubahkan, ya. Dan ini amazing ya. Belum lama ini saya juga terkejut dengan ini sharing ya. Adik dari papa kandung saya punya adik seorang ibu ya yang umurnya udah 70 something dan di Jakarta, dan kalau saya kenal dia sih, waduh orangnya keras sekali ya. Ya wajar lah. Chinese totok gitu dan nggak pernah mengenal Injil gitu ya. Jadi seumur hidup gitu. Tapi saya kaget sekali. Terakhir-terakhir ini sebelum dia meninggal, saya sempat kunjungi waktu dia sakit itu, saya injili dia. Dan dia itu bisa menangis dalam usianya 70 tahun. Dan dia mengatakan, iyalah aku maulah, aku orang berdosa. Mau terima Tuhan Yesus, mau. Waduh kaget sekali saya sampai. Ini orang yang kerasnya kayak gitu tuh bisa sampai nangis bercucuran air mata dan mengakui dosanya. Wah, saya pikir ini adalah pekerjaan Tuhan. Nggak masuk akal ini. Karena ya orangnya dikenal sangat keras sekali. Tapi
hatinya pun luluh mendengarkan berita Injil ya. Saya kira saya percaya demikian ya. Terima kasih. Itu tanggapan cepat saya, Pak.